Tepat setelah episode 25 dan 26 dirilis, kita juga mendapat satu buah teaser terkait kelanjutan anime Bleach Arc Thousand Year Blood War, yang mana kabarnya core ketiga akan dirilis pada tahun 2024. Belum dipastikan kapan tanggal dan bulannya, tapi yang pasti di dalam teaser tersebut kita bisa melihat beberapa potongan gambar yang kemungkinannya akan menjadi sorotan utama di core ketiga. Untuk itu, saat ini mari langsung saja kita bahas mengenai teaser beserta preview core ketiga anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Di awal teaser, kita diperlihatkan pada kemunculan aura gelap dari bawah istana Soul King, yang mana kemungkinannya ini adalah shot tambahan ketika Yuhava mengaktifkan Almighty. Bisa kita lihat pada gambar setelahnya, gumpalan tinta hitam di tubuh Yuhava perlahan mulai memudar, diikuti bilah Ichimonji yang tampak jelas mengarah padanya. Di sana kita pun ditunjukkan pada Yuhava yang telah menggunakan Almighty dengan memunculkan dua pupil mata. Rentetan potongan gambar yang ditampilkan di sini semuanya merujuk pada chapter 609. Cuman bedanya ada dua shot yang ditambahkan. Pertama, jika di manga kebangkitan Yuhava hanya diperlihatkan pada kemunculan sebuah ledakan berbasis energi, maka di anime kebangkitannya dibarengi dengan munculnya gumpalan tinta hitam. Kedua, jika di manga kita hanya ditunjukkan pada Ichibe yang hendak melakukan serangan Ichimonji, maka di anime bilah Ichimonji tersebut tampak tengah mengarah pada Yuhava. Secara konteks sebenarnya tidak ada yang berbeda dari manga, tapi setidaknya nanti kita bisa melihat lebih jelas mengenai cara kerja Almighty yang bisa mengcounter Bankai Ichibe. Selanjutnya kita lalu ditunjukkan pada Tenchuren Tier 1 yang berhasil mendarat di istana Soul King, yang mana setelahnya ada Ichigo, Sado, Orihime, Yoroichi beserta Ganju yang sedang bergegas menuju istana utama. Dua shot ini merujuk pada chapter 611, di mana saat itu atas perintah Ichibe, Ichigo bersama kelompoknya hendak pergi menuju istana untuk mencegah Yuhava yang akan segera membunuh Soul King. Di samping itu, di sini juga ada potongan gambar yang menunjukkan Ichigo tengah membuka mulutnya. Entah ada di chapter mana, tapi dilihat dari gelagatnya, ini seperti di chapter yang sama, tepatnya ketika Ichigo mengucapkan nama Ichibe Hyosube. Kemudian setelah itu, kita lalu ditunjukkan pada satu gambar baru yang tidak ada di manga, yaitu perihal Uryu yang tengah melancarkan serangan busur panah di dalam Bankai Senju Marushutara. Gambar ini mengundang satu pertanyaan besar, bagaimana caranya Uryu bisa terbebas dari penyegelan? Bukankah di episode kemarin dia bersama Shustafel berhasil disegel di dalam Bankai Senju Maru? Ada satu jawaban yang bisa kuasumsikan di sini. Menurutku, terbebasnya Uryu disebabkan adanya pengaruh Almighty Yuhava. Hal itu didasarkan pada kekuatannya yang mampu melihat dan merubah masa depan. Selain berpengaruh pada dirinya, kemungkinan besar itu juga bisa berpengaruh pada Quincy yang ingin dia lindungi. Jadi melalui kemampuannya yang bisa merubah takdir inilah Yuhava bisa membebaskan Uryu dan yang lain dari penyegelan, selaras dengan apa yang terjadi pada takdir mereka ke depannya bila kita kaitkan dengan kemampuan Bankai Senju Maru. Ketika kemampuan Bankainya seolah mampu memprediksi nasib kematian mereka, di masa depan nanti nasib mereka seketika berubah dengan adanya berbagai macam perlawanan. Seperti Lilebaro yang terkena efek dari Bankai Kyoraku seketika mampu bangkit kembali dengan menunjukkan pelepasan False Standing kedua. Askin yang terkena tusukan dari Grimmjow seketika mampu meningkatkan kekuatan bola beracun demi membunuh Urahara dan Grimmjow. Pernida yang dilahap oleh Konjiki Ashi Sogijizo seketika mampu menghancurkannya dari dalam dan memberikan perlawanan ekstra. Gerard yang terkena pembekuan es Hitsugaya seketika mampu menghancurkannya bahkan dapat berevolusi kembali. Yugram yang dihadapkan pada serangan api milik Busby seketika mampu mengalahkannya berkat pemindahan mata Almighty Yuhava. Begitupun Uryu yang seharusnya berada dalam kondisi kritis seketika sembuh total berkat tindakan Yugram yang memberikan nasib baiknya pada Uryu. Jadi berdasarkan itu semua, aku merasa bahwa Almighty Yuhava adalah penyebab terbebasnya Uryu bersama yang lain dari penyegelan. Karena jika terbebasnya Uryu didasarkan pada kemampuan antitesis, menurutku itu tidak mungkin, mengingat dalam proses tersegelnya, kita diperlihatkan pada kondisi Uryu yang kekuatannya telah diserap habis. Terlebih jika itu memang ulah dari antitesis, kenapa juga di gambar ini tidak nampak bayangan para Shustafel yang masih disegel?
Bukankah sangat aneh jika mereka berlima juga ikut terbebas melalui antitesis? Karena dilihat dari mekanismenya, kemampuan antitesis hanya mampu merubah dua target alias 1:1, bukan 1:6. Lalu terkait gambar yang dimunculkan di sini, aku menduga bahwa apa yang dilakukan Uryu tak lebih dari sekedar menghancurkan penghalang bangkai Senjumaru, yang mana dari sanalah kita bisa tahu bagaimana Senjumaru bersama anggota Divisi 0 dikalahkan. Selanjutnya kita ditunjukkan pada sebuah gambar yang sangat-sangat dinantikan, itu tiada lain adalah kursi sang baginda Sosuke Aizen. Kemunculan kursi ini juga disertai dengan potongan gambar-gambar lain seperti kunci penyegelan yang tersusun rapih di dalam kotak, lubang tempat di mana kunci segel digunakan, dan juga motif pakaian khas dari Sasuke Aizen. Adegan ini ada di chapter 618. Entah apa maksud di highlightnya adegan tersebut, tapi yang pasti kita semakin berharap jika nantinya Aizen bisa berperan lebih di core ketiga. Di samping itu, mengingat dari kemarin kita dihadirkan pada adegan-adegan baru, entah itu masa lalu Gotei 13 generasi pertama, ingatan Soul King, Bankai Shinji Hirako, maupun Bankai Senjumaru Shutara, kita pun semakin bertanya-tanya apakah Bankai Aizen juga akan ditunjukkan di dalam project anime Bleach ini. Karena mau bagaimanapun kurang lengkap rasanya jika sosok besar satu ini tidak ditunjukkan taringnya selain menggunakan Hado dan Shikai Kyoka Suigetsu. Apalagi dalam cerita mangganya sendiri ada satu catatan yang masih menjadi misteri, yaitu bagaimana bisa Yuhava yang sudah menggunakan All Mighty dan menyerap Soul King masih bisa dikelabui oleh pengaruh Kyoka Suigetsu. Jadi menurutku, jika memang project anime Bleach ini akan menambal beberapa plot hole di manga, waktu yang tepat bagi Aizen untuk menunjukkan bankainya adalah pada saat menghadapi Yuhava, meskipun itu akan terrealisasi di core keempat nantinya. Next, berpindah pada gambar lain, kita diperlihatkan pada ruangan box hitam ciptaan Yukio dan Riruka. Gambar ini ada di chapter 625, yang mana dijelaskan bahwa box tersebut merupakan ruangan yang bisa mengantarkan Ichigo pergi menuju istana melalui Garganta. Kemudian setelah itu, ada paku pemancar gerbang Garganta. Ini diperlihatkan pada chapter 624, tepatnya ketika Ichigo bersama yang lain dijatuhkan dari istana utama. Selanjutnya ada gambar yang memperlihatkan sebuah sel telur di dalam tabung. Kemungkinan besar ini adalah sel Project Nemuri yang muncul di chapter 642. Lalu setelah itu ada dua bilah Zangetsu milik Ichigo. Entah ada di chapter mana, tapi aku menduga bahwa mungkin gambar ini muncul pada pertarungan pertama melawan Yuhava di chapter 620. Atau lebih tepatnya ketika Yuhava telah berhasil menyerap kekuatan Soul King. Kemudian kita lalu ditunjukkan pada dua tusuk rambut berbentuk kincir angin. Bisa kita tebak bahwa gambar ini merupakan kilas balik dari Kyoraku di chapter 653, yang mana hal itu dimunculkan pada saat Kyoraku bersama Nanao bertarung melawan Lille Baro. Setelahnya ada penampakan busur panah Reishi disertai jubah berwarna merah. Dilihat dari bentuknya, ini seperti sosok Bazbi di masa kecil yang muncul di dalam chapter 631. Lalu selanjutnya ada pola gambar berupa garis berwarna biru. Sekilas pola ini terkesan familiar, polanya hampir mirip seperti mode Quincy Left Steel milik Uryu. Apa mungkin ini pertanda bahwa nantinya Full Standy Uryu Ishida akan ditunjukkan? Kemudian setelah itu kita diperlihatkan pada sosok lengan kanan Raja Roh yaitu Mimi Hagi-sama, yang mana setelahnya kita juga ditunjukkan pada Mimi Hagi yang tengah melaksanakan ritual Kamikake. Dua gambar ini merujuk pada chapter 616, di mana saat itu kita ditunjukkan dengan kenyataan yang terjadi pada Jushiro Ukitake. Selanjutnya ada tiga gambar yang menunjukkan Yuhava telah menyerap kekuatan Soul King. Pertama, Mimi Hagi yang berhasil diserap Yuhava di chapter 621, kedua, ribuan makhluk berwarna hitam di chapter 621, dan yang ketiga, 6 titik mata Yuhava di chapter 626. Terakhir, kita pun ditunjukkan pada judul tema yang diangkat di core ketiga, yaitu The Conflict. Judul ini tentu sangat merepresentasikan adanya pertarungan besar antara Shushtaffle melawan para kapten elit Gotei 13. Di luar daripada itu, perlu diingat grafis CGI yang ditampilkan di sini baru sebatas demo, sama kasusnya seperti teaser di core kedua. Jadi menurutku, grafis yang ditawarkan nanti di core ketiga tidak jauh berbeda dengan core 1 dan core 2. Cuman bedanya di core ketiga ini akan ada banyak sekali scene-scene pertarungan epik yang pastinya tidak boleh terlewatkan.
Di dalam core kedua kemarin, kita telah melihat berbagai macam pertarungan yang dijalani oleh para Shinigami, terutama kapten dan wakil kapten. Sebagian dari mereka telah mengeluarkan potensi penuhnya masing-masing. Ada yang memperoleh kemenangan, ada yang kembali ke habitatnya, dan ada juga yang dimanfaatkan menjadi zombie. Begitupun Kurosaki Ichigo, dia yang telah mendapat tambahan kekuatan hanya menunjukkan kebolehannya pada satu pertarungan, yaitu pada saat menghajar habis para stand leader wanita, yang mana saat ini dia bersama kelompoknya sedang dalam perjalanan menuju Istana Soul King. Episode terakhir dari core kedua ini pun lalu ditutup dengan kekalahan Yuhava dan para Shoes Devil. Yuhava dikalahkan oleh Bankai Ichibe, sedangkan Shoes Devil dikalahkan oleh Bankai Senjumaru. Satu hal yang paling menarik di awal core ketiga nanti yaitu terkait bagaimana caranya Shoes Devil bisa terbebas dari Bankai Senjumaru, apa yang menjadi penyebabnya, dan dengan cara apa mereka bisa mengalahkan Senjumaru. Di samping itu, terkait sampai chapter berapa core ketiga nanti akan dirilis, inilah yang masih menjadi tanda tanya. Karena jika mengambil sampel core 1 dan 2 yang menghabiskan 62 chapter dan 68 chapter, maka core ketiga nanti juga akan menghabiskan minimal 60 chapter. Itu artinya dari 75 chapter yang tersisa sekarang akan menyisakan 15 chapter untuk core keempat, yang mana itu tidak mungkin cukup untuk bisa mengisi satu core dengan 13 episode. Maka dari itu, di sini aku pun berasumsi bahwa mungkin saja core ketiga akan mengadaptasi 50 chapter dari chapter 609 sampai chapter 659. Sedangkan untuk core keempat akan mengadaptasi 26 chapter, yaitu dari chapter 660 sampai chapter 686. Asumsi ini didasarkan pada isi panel yang menurutku banyak informasi penting di dalamnya. Apalagi ending dari core ketiga tentu akan terasa pas ketika Ichigo berhadapan dengan Uryu, sesuai dengan tema yang dibangun yaitu The Conflict. Begitupun dengan core keempat, dari chapter 660 ada 5 pertarungan panjang yang setidaknya cukup untuk mengisi 8 episode, yang mana sisa dari 5 episode mungkin bisa mengambil beberapa adegan di luar manga, seperti kondisi Soul Society pasca perang di novel Can Fear Your Own World, momen pernikahan Rukia di novel We Do Not Always Love You, dan terakhir yang mungkin saja bisa terjadi yaitu diadaptasinya spesial manga No Bridge From Hell. Oleh karena itu, mengesampingkan semua asumsi tersebut, jika core ketiga harus berakhir di chapter 659, maka bisa kita perkirakan apa saja hal-hal besar yang akan terjadi di core ketiga, seperti kematian sosok Soul King, pengorbanan Jushiro Ukitake, Yuhava yang berhasil menyerap kekuatan Soul King, kehadiran Aizen di medan tempur, kemunculan Grimmjow bersama para Fullbringer, dirubahnya istana menjadi dasar dunia satu, pertarungan tragis Busby dan Yugram, pertarungan antara Mayuri melawan Pernida, dilepaskannya Bankai Shunsui Kyoraku, pertarungan Yoroichi melawan Askin, serta terakhir pertemuan dua orang sahabat yaitu Uryu dan Ichigo. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.